Belum lagi ada Mauro Zelstra, penyerang 20 tahun ini musim lalu sanggup mencatatkan 6 penampilan Mauro di Liga 2 Zelstra Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam Senior dan dikaitkan dengan kemungkinan timnas. di musim depan ia akan Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian, juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, Piala AFF U23 ini akan memulakan tirainya pada Juli nanti. Tuan rumah adalah Indonesia ya. Jadi ini adalah peluang timnas Indonesia untuk bangkit dalam Piala AFF ini untuk menjadi juara. Walaupun kita ketahui Piala AFF ini hanyalah sekadar mungkin mencari talenta-talenta muda, mencari talenta-talenta baru yang menjadi pelapis kepada pemain senior nanti. Tetapi ini juga perlu diberikan satu penekanan yang kuat kepada setiap pemain itu untuk memberi yang terbaik. Karena tuan rumah Indonesia perlu membuktikan satu lagi kejutan dalam Piala AFF pada kali ini. Walaupun kita ketahui Piala AFF ini tidaklah bermakna sangat kan guys, ketimbang dengan Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Ini sebagai pembuka kepada talenta-talenta muda ini berkembang dan dilihat potensi-potensi mereka. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita semak dulu video pada kali ini, update progres timnas U23. Lupakan dulu soal kekalahan timnas putri. Mari sejenak kita fokus lagi mengamati persiapan timnas U23. Yap, sebagaimana diketahui kalau Piala AFF U23 akan bergulir mulai 15 sampai 29 Juli 2025, di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Dalam hal ini targetnya adalah juara. Latihan intensif sudah dimulai dan harapan dari seluruh penjuru negeri mengalir deras pada pasukan Gerald Vandenberg. Tentu saja, Piala AFF U23 2025 tidak boleh dipandang sebagai turnamen biasa. Sebab inilah peluang besar bagi timnas Garuda untuk menorehkan sejarah di tanah airnya sendiri. Gak cuman itu, ajang ini juga bisa menjadi kawah candra di muka untuk mempersiapkan diri menuju level lebih tinggi, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan selain nama-nama yang udah umum terdengar, Coach Gerald Vandenberg diketahui telah menemukan satu pemain yang diprediksi bisa menjadi kartu as timnas U23. Sementara itu, dari kabar transfer pemain timnas Indonesia, kemungkinan akan ada sebuah plot twist yang mana itu berasal dari Tom Haye. Yang cukup kencang dirumorkan akan berlabuh ke Persija. Main di Liga Indonesia, Tom Haye main di Eropa. Watford, sebagaimana dikutip dari Transfermarkt, menjadi satu teratas yang paling santer dikaitkan. Akan tetapi masih ada satu tim lagi yang 1 miliar euro. Tom Haye. Dan melihat peluang yang ada, apalagi free transfer, maka mungkin inilah saatnya bagi tim tersebut untuk menjadikan Tom Haye sebagai jenderal lini tengah. Walaupun udah 30 tahun, tapi yang dibutuhkan dari Tom bukan soal kecepatan, melainkan visi dan ketepatan, terutama untuk bola-bola di wilayah sepertiga akhir pertahanan lawan. Maka dari itu, ayo sama-sama kita bahas satu-satu, oke? Kurang lebih 2 minggu lagi timnas U23 akan melakoni pertandingan di Piala AFF U23. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus yakin kalau tim ini bisa jadi juara? Pertama, jelas soal kualitas pelatih, keberadaan Gerald Vandenberg, Simon Tahamata, serta mantan pemain timnas Indonesia, Zulkifli Syukur, dirasa bisa menjadi poin penguat. Kemudian soal nama-nama yang dipanggil, okelah, orang boleh ragu karena cuma Jens Raven yang statusnya pemain abroad. Sedangkan lainnya adalah pemain yang mentas di kompetisi dalam negeri. Namun jangan lupa kalau pemain-pemain ini sebagian besar udah mengenal satu sama lain karena banyak yang merupakan jebolan timnas U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia
yang TC-nya udah keliling dunia. Asik. Maka dari itu, soal chemistry nggak ada masalah. Lagi pula, tim ini juga banyak pemain yang sebelumnya dipercaya Shin Taeyong main di ajang Piala AFF level senior akhir 2024 lalu. Nah harusnya dari sisi mental, tim ini udah nggak ada tuh demam panggung. Kan gitu. Betul. Tak berhenti. Ya, bila dilihat dari komposisi skuad, besar kemungkinan nama-nama yang selama ini menghiasi lini per lini Timnas U20 atau Piala AFF Senior kemarin akan jadi pilihan. Khusus Jens Raven, sebagai target man, 99% dirinya akan jadi pilihan utama. Soal kualitas, Raven emang nggak perlu dipertanyakan lagi. Di Timnas U19, ia sanggup bikin 4 gol dari 5 pertandingan. Kemudian di U20, dia juga bikin 4 gol dari 12 pertandingan. Maka dari itu, kembali lagi kalau Jens Raven fit, jelas ia sangat layak dijadikan pilihan utama. Namun Vandenberg juga pasti paham kalau Raven akan jadi perhatian utama bagi lawan. Oleh karena itu, sebagai sosok yang berpengalaman, ia paham betul apa yang harus ia lakukan. Nah, diketahui Gerald Vandenberg telah menemukan satu nama yang bisa dijadikan opsi sebagai kartu as. Oh, ada Dia nama baru. Rahmat Arjuna, winger 21 tahun milik Bali United yang tampil cemerlang di Liga 1 musim 2024-2025. Yap, dari 31 pertandingan, Rahmat Arjuna sanggup mencetak 6 gol dan 4 asis. 6 gol, 4 asis. Jika sebagai winger, ia bisa dibilang cukup efektif. Kemudian, jika dilihat dari gaya mainnya, Rahmat adalah tipe winger yang lebih suka bermain efektif, yang mana artinya ia paham betul kapan harus melakukan dribble serta kapan harus mencari ruang kosong. Dan itu dibuktikan dari data yang ada. Dikutip dari footballdatabase.eu, Rahmat Arjuna memiliki 83% impacting goals bagus, dan 50% 83%, impacting assists. Kemudian soal progres, boleh jadi Rahmat Arjuna sangat berkembang dari musim ke musim. Di musim 2022-2023 atau yang ketika itu jadi musim debutnya di tim senior, Rahmat cuman mampu mencatat 8 caps di Liga 1 dengan 2 assist. Kemudian di musim 2023-2024, dia sanggup tampil 21 kali di Liga 1 dengan 2 gol serta 1 assist. Barulah di musim ketiganya, ia mampu tampil lebih konsisten. Maka dari itu, ada kemungkinan Vandenberg akan memanfaatkan Rahmat Arjuna sebagai senjata rahasia manakala Jens Raven kesulitan. Perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama marah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Sang Garuda, puncak ke langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Sementara itu kita beralih ke soal transfer pemain timnas Indonesia. Kali ini datang dari Tom Haye. Bagaimana kita tahu kalau Tom santer dikaitkan sama Persija. Akan tetapi menurut Transfermarkt, tim dari Championship yaitu Watford adalah yang paling dekat mendapatkan jasa pemain 30 tahun ini. Nah, rupa-rupanya ada berita menarik manakala salah satu media Skotlandia yaitu Daily Record mengabarkan jika sampai sekarang ada satu tim dari Liga Skotlandia yang masih berharap Tom Haye untuk bergabung, yang mana tim tersebut adalah Glasgow Rangers. Yap, meraih 55 kali gelar Liga Skotlandia itu bahkan udah menaruh atensi sejak Tom masih di Heerenveen. Jelas ini akan jadi sebuah hal yang menarik manakala Tom akhirnya justru berlabuh Rangers.
Akan tetapi, jelas meskipun Liga Skotlandia masih di bawah Championship, Tom bagaimanapun harus tetap ekstra berjuang untuk meraih tempat utama. Apalagi karakter permainan di Liga Skotlandia atau tim-tim dari Britania Raya, pokoknya 11-12 mirip lah, sangat fisikal. Tapi balik lagi, Tom Haye masih belum memutuskan apa-apa, sehingga apakah bakal terjadi plot twist mencengangkan di akhir bursa transfer atau enggak, kan gitu. Di sisi lain, sedikit kabar soal Rafael Strijk serta Nathan yang juga terbilang nelangsa karena sama-sama nggak dapat kesempatan di klub sebelumnya sampai akhirnya out. Nah, Rafa sama Nathan juga sebenarnya masuk radar tim Liga 1. Persija, Dewa United, Persib, Bali United, hingga Bayangkara adalah tim-tim yang santer dikaitkan. Akan tetapi, ada sebuah rumor manakala Rafa sedang menjalin komunikasi dengan salah satu tim promosi Eredivisie, FC Volendam. Nah, tentu saja itu adalah kabar positif. Tapi jika benar gabung FC Volendam, jelas Rafa tak akan mudah menembus skuad utama. Karena dia mesti bersaing dengan nama-nama beken yang baru aja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025-2026. Sebutlah Robert Moeren dan Henk Veerman. Robert Moeren mengemas 18 gol dan 8 assist dari 36 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam. Sementara Henk Veerman yang berstatus kapten FC Volendam tidak kalah garang. Dari 37 penampilan Liga 2 Belanda 2024-2025, penyerang 34 tahun ini mengemas 26 gol dan 10 assist. Belum lagi ada Mauro Zijlstra, penyerang 20 tahun ini musim lalu sanggup mencatatkan 6 penampilan Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam senior. Dan kemungkinan di musim depan ia akan lebih banyak dapat kesempatan karena emang di U21 cukup moncer. Intinya, jika Rafa masih gitu-gitu aja, ya mau main dimanapun pasti akan sulit untuk Rafa walaupun sekedar masuk DSP. Sedangkan Nathan gimana? Nah, kalau Nathan mungkin bisa sedikit lebih baik nasibnya, sebab dia kabarnya masuk radar RC Telstar yang juga baru promosi musim depan. Perlu diketahui kalau Telstar hanya punya satu bek kiri serta satu gelandang bertahan, dan Nathan boleh jadi cukup mahir di posisi keduanya, sehingga kesempatan baginya untuk mendapatkan banyak kesempatan jauh lebih terbuka. Nathan Joe, Tom Haye, sebenarnya mereka ini memang banyak juga klub yang inginkan, dan bagi saya lah dua-dua pemain ini biar mereka bermain di Eropa kan, tidak perlu main di Indonesia dulu karena mereka ini masih lagi perlu pengalaman di Eropa itu untuk dibawa ke Indonesia bila mereka bermain dengan timnas Indonesia, dan pengalaman itu mereka curahkan segala ilmu-ilmu yang ada di Eropa itu kepada pemain-pemain lokal, biar pemain-pemain diaspora ini biar mereka bermain di Eropa guys, karena situ pengalaman dia lain ketimbang dengan main di Asia ini kan, karena kompetisi di kualifikasi Piala Dunia itu lebih bawa kepada pengalaman-pengalaman pemain itu. Nah, itu yang pentingnya. Oke. Semua keraguan sebagai sebuah motivasi untuk ngegas, percaya sama kemampuan sendiri, dan gak usah pedulikan hal-hal di luar sana yang bisa merusak konsentrasi. Terus untuk pemain yang sedang berjuang dapat klub baru, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, konsekuen dan tanggung jawab sama pilihan yang diambil, sehingga dengan begitu kesempatan itu akan datang. So, jangan nyerah, jangan males, dan jangan baper, apalagi sama lambe-lambe dombleh serta jempol laknat yang gak tahu diri. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Tetap semangat. Kita Garuda. Kita Garuda. Oke guys, itulah update panas dan penuh kejutan dari progres timnas U23 Indonesia. Di balik layar latihan yang penuh intens, Coach Gerard ternyata telah menemukan taktikal dan sesuatu yang baru yang bisa menjadi kunci perubahan besar dalam skema permainan Garuda Muda. Ini bukan sekadar eksperimen biasa, tapi langkah strategis yang bisa mengubah peta kekuatan timnas Indonesia di pentas AFF ini nanti. Dan tentu saja plot twist dalam saga transfer Tom Haye, Rafael Strijk dan juga Nathan Joe benar-benar di luar dugaan.
Siapa sangka guys, ketiganya justru berpeluang besar untuk datang sepaket menjadikan kekuatan baru yang bukan hanya menambah kedalaman skuad tetapi juga membawa pengalaman Eropah ke dalam atmosfer sepak bola di Indonesia guys. Jadi biar pemain-pemain ini bermain dulu di Eropah. Bagi saya situ lebih baik karena pengalaman itu yang penting dibawa balik ke timnas Indonesia. Perjalanan ini masih panjang sebenarnya dan segala kemungkinan masih terbuka. Tapi satu hal yang pasti, harapan kita untuk melihat timnas U23 tampil gahar dan tidak gentar, makin terang di depan mata. Kita akan terus pantau, terus dukung dan terus percaya bahwa Garuda Muda akan terbang lebih tinggi selepas ini. Oke guys, beberapa pemain yang dikaitkan dengan timnas U23 antaranya Rafael Strik, Jens Reben. Kemungkinannya Rafael Strik bisa main juga di U23 berganding dengan Jens Reben dan pemain baru dari Bali United tadi. Itu salah satu talenta muda yang ada di Indonesia. Harapan kita semoga kita tetap semangat memberi dukungan kepada timnas Indonesia karena ini bukan sekadar sepak bola tapi ini juga tentang harga diri bangsa Indonesia yang akan menjadi tuan rumah di Piala AFF U23 ini. Oke guys, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.